best people, berjumpa lagi bersama saya Yolanda di Explore Lorong Wisata Makassar. Edisi hari ini saya akan ajak Anda untuk mengeksplor apa aja yang unik dan yang punya potensi unggulan wisata di Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maloku. Penasaran seperti apa? Ikuti saya. Lorong Haderslev terletak di Jalan Somba Opu, Lorong 293, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Nama Haderslev diadopsi dari nama sebuah kota di Denmark. Ya, Haderslev adalah kota di Denmark, di Region of Southern Denmark, yang menjadi kota utama dan pusat administrasi kota madya Haderslev, dan terletak di bagian timur Jutlandia Selatan. Sama seperti di Haderslev yang terkenal dengan kebersihannya, lorong ini juga begitu tertata, rapi, dan bersih. Karena posisinya yang berada di tengah kawasan pusat bisnis, membuat lorong wisata Haderslev harus tampil beda. Deretan mural unik dan syarat makna menghiasi sepanjang lorong. Antara lain mural mantan Raja Goa Sultan Hasanuddin, kalimat-kalimat bijak, dan lukisan abstrak. Tak hanya itu, tembok rumah-rumah warga dan paving block sepanjang lorong dicat penuh warna untuk memberikan kesan lebih hidup. Uniknya, sebelum memasuki kawasan Haderslev, terdapat barcode informasi dan peta untuk mempermudah bagi wisatawan lokal dan asing saat berkunjung di lorong ini. Meski berada di tengah-tengah pusat bisnis, namun bukan berarti kreativitas warga terbatas dalam hal pengembangan sektor perikanan dan pertanian. Justru di lorong ini, warga banyak membudidayakan lobster air tawar dan sayur mayur yang dikelola secara mandiri oleh kelompok wanita tani. Oleh pemerintah setempat, hadirnya lorong wisata ini diakui mampu menginspirasi warga sekitar untuk hidup secara teratur dan bersih, serta mengajarkan bergotong royong. Saya tidak sendiri lagi karena sekarang saya sudah sama dengan Pak Camat dari Kecamatan Ujung Pandang, ada Bapak Syahrial S. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Saya lihat sibuk banget beberapa hari ini. Ya, beberapa hari ini kami memang lagi banyak acara, kebetulan ada Apeksi 3 hari, kemudian tadi malam puncak perayaan HUT Kota Makassar di lapangan Karaduksi. Kemarin ya, tepat ke 415. Iya. Oke. Nah, Pak Syahrial, sampai beberapa wali kota datang ke sini, apa sih yang sebenarnya unggul dari lorong wisata Haderslev di Kecamatan Ujung Pandang ini? Ya, kalau lorong wisata di sini itu yang kami tonjolkan adalah lokasinya yang berwarna-warni, kemudian muralnya di setiap tembok, kemudian kami juga punya jajanan kuliner untuk dipasarkan di sini. Kemudian kami juga punya kebun wisata yang di dalamnya ada penanaman sayur-sayuran, cabai, bawang, bahkan padi kami tanam di lorong. Bisa Pak? Iya, bisa. Ih, keren ya. Iya. Padi ditanam, biasanya padi tuh di sawah atau gimana. Betul. Ini ada di lorong. Nah Pak, kenapa namanya lorong wisata Haderslev? Haderslev itu kami ambil dari nama kota di salah satu negara di Eropa.
Untuk seluruh lorong wisata di Kota Makassar seperti itu juga. Jadi kami mengambil satu nama kota di satu negara di Eropa itu supaya bisa lebih menarik, orang bisa lebih penasaran. Iya, bisa. Oke. Selain kuliner, UMKM, terus penanaman berbagai macam tanaman selada, ada lagi kah yang unggul di tempat ini? Ada, kami juga punya budidaya lobster air tawar. Kemudian masyarakat juga punya budidaya tanaman ikan koi. Ikan koi, wah mahal tuh Pak. Mahal, apalagi kalau coraknya bagus itu bisa sampai jutaan rupiah. Saya penasaran nih Celebes People. Kalau gitu tanpa pikir panjang lagi, harapan ke depan untuk lorong wisata yang ada di Kecamatan Ujung Pandang ini apa Pak? Harapan kami di dalam lorong wisata ini mudah-mudahan nanti bisa lebih berkembang lagi. Kemudian yang pada intinya itu bagaimana lorong wisata ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Oke. Ya, melalui lorong wisata ini orang bisa berkunjung ke sini, bisa berwisata ke lorong, melihat keindahan lorong, tetapi wisatawan yang datang ke sini juga bisa berbelanja, bisa berbelanja sehingga ada perputaran ekonomi. Ada pula UMKM kuliner lain, yaitu burger sehat, di mana bahan-bahan burgernya seperti selada dan timun merupakan hasil budidaya warga setempat di lorong ini. Celebes People, masih dieksplor lorong wisata Makassar. Tepatnya kita ada di lorong wisata Haders Left. Hari ini saya lumayan lapar karena tadi belum sempat makan. Nah, di sini ada kedainya Ibu siapa namanya? Bolehkah kita ikut? Ibu Erni. Ibu Erni, nama kedainya apa nih Bu? Aira Burger. Aira Burger. Mana sih yang namanya Aira? Bu, saya lapar, saya mau pesan satu, boleh nggak? Boleh. Yang paling cepat jadi apa? Burger. Burger isi daging. Isi daging, isi telur ada. Saya mau yang paket lengkap. Lengkap. Oke. Oh, bikin telurnya dulu. Iya. Punya saya dulu deh, Bu. Ya, bisa. Bu, selain jual burger, jual apa lagi, Bu? Ada ayam crispy. Ayam crispy, tapi ayam crispy-nya belum dipotong kali ya? Belum. Masih di kandang ya? Ada juga cotonya. Ada tapi coto? kebetulan kemarin lagi sibuk kasihan. Sibuk ya, nggak apa-apa deh. Yang ada aja dulu deh, Bu. Iya. Kayaknya enak nih Bu, tapi kayaknya panas Bu ya. Bisa dipercepat nggak Bu? Bisa. Kita pakai saus. Sausnya ini. Oke, saus sambal, mayones. Iya ada, pakai mayones. Kita udah kayak ini ya, program masak-masak itu Bu. Iya. Selada. Iya. Kalau seladanya tergantung dari selera. Saya suka selada. Banyak, kurang. Terserah, seikhlasnya aja Bu. Saya bayar ini kok, Bu. juga ini hasil kebun dari. Oh, ini hasil kebun. Iya, di belakang. Bu, saya makan Bu ya, nggak usah pakai itu. Panas loh. Iya, panas iya sih. Sini. Oh, taruh di sini. Iya. Oke. Bim Salabim jadi apa? Ini dia burger dari Aira Burger. Saya coba dulu Bu ya. Iya. Kayaknya panas Bu ya. Iya. People, ini dia keseruan kita di lorong Haders Left yang ada di Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maloku. Kalau begitu saya pamit dulu. Dari hadapan Anda tetap saksikan Explore Lorong Wisata Makassar hanya di Celebes TV. Lokal lebih keren. Tepuk tangan dulu.